mikroskop. Perkenalkan, nama Bapak Irdinasa, guru SMP Bodi Dharma dengan mata pelajaran biologi. Bapak akan menjelaskan bagian-bagian dari mikroskop, yaitu mikroskop cahaya. Pertama ini ada lensa okuler. Ya, kita lihat di sini ada perbesaran 10 kali. Ya. Kemudian ada lensa objektif. Ya. Ada perbesaran 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Kemudian ada kondensor. Kondensor yang ini di bawah meja benda. Kemudian ini ada cermin. Ya, ini ada cermin, bisa kita putar. Ya. Berikutnya makrometer, bisa kita naik turunkan. Ya. Makrometer ini. Di bawahnya ada namanya mikrometer. Ini mikrometer ya, anak-anak. Ini adalah meja benda yang berwarna hitam ini, meja benda. Di atasnya ada penjepit. Nah, ada penjepit perparat namanya. Kemudian ini lengan mikroskop sebagai pegangan. Terakhir ada kaki mikroskop. Kaki mikroskop boleh kita pegang seperti ini. Oke. Itulah bagian-bagian dari mikroskop yang terdapat pada mikroskop cahaya. Menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum uji golongan darah. Sini lihat semuanya ada alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam tes golongan darah. Pertama ada kartu golongan darah. Ya, di sini ada nama, tanggal lahir, alamat, dan jenis golongan darah apa yang kita dapatkan setelah praktikum. Kemudian ada resusnya. Ya, di sini juga ada anti A, anti B, anti AB, dan anti resusnya. Kemudian ini ada tusuk gigi, ada jarum lancet, ada alkoholnya 70%. Kemudian ada kapas, ya. Kemudian ada bahannya, ada serum namanya. Ini ada serum A, anti A berwarna biru. Kemudian ada serum anti B berwarna kuning. Kemudian ada serum anti AB berwarna putih ya, atau kuning ya. Kemudian juga ada resusnya. Ya. Di sini disebut juga dengan anti AD. Ya. Nah, baiklah, ini akan Bapak jelaskan fungsi dari alat dan bahan yang digunakan. Ini kartu golongan darah. Kartu golongan darah digunakan untuk menentukan golongan darah kita, ya, menentukan golongan darah kita. Kemudian ini tusuk gigi, gunanya adalah untuk mengaduk darah yang sudah dicampurkan dengan serum. Ini ada jarum lancet, ini gunanya untuk menusuk bagian jari, ya, dalam proses pengambilan sampel darah. Kemudian ada alkohol ya, dengan kapas, itu gunanya untuk membersihkan atau mensterilkan bagian tangan yang akan ditusuk. Kemudian bahannya ya, ini ada serum anti A yang berwarna biru. Itu gunanya adalah untuk menentukan jenis golongan darah A. Ya. Kemudian ada serum anti B berwarna kuning. Ini gunanya adalah untuk menentukan jenis golongan darah B. Kemudian juga ada AB. Berikutnya ada resus. Resus ini gunanya untuk mengetahui positif atau negatif. Ya. Itulah alat dan bahan yang kita gunakan dalam
uji golongan darah. Alat tambahan yang digunakan dalam mengukur kecepatan pernapasan hewan. Alat yang kita gunakan adalah respirometer. Ya, alat yang akan digunakan dalam mengukur kecepatan pernapasan hewan. Terdiri dari pipa respirometer, tabung respirometer, dan ada bantalannya yang berwarna biru. Kita posisikan seperti ini ya untuk mengukur kecepatannya. Pipa respirometer ini gunanya adalah untuk melihat kecepatan pernapasan hewan. Ini ada tabung respirometer, gunanya adalah untuk meletakkan hewan di dalamnya. Contohnya kita masukkan belalang dan ring. Kemudian ini ada bantalannya ya, untuk memposisikan tabung respirometer dan pipanya di sini seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa langsung amati kecepatan pernapasan hewan. Inilah alat yang kita gunakan dalam mengukur kecepatan pernapasan hewan yang disebut juga dengan respirometer. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Dewi, guru biologi. Saya akan memperkenalkan hari ini 3 alat biologi. Yang pertama adalah stetoskop. Oke, stetoskop itu sendiri itu fungsinya adalah untuk mengukur denyut jantungnya kita. Sekarang kita lihat bagian-bagiannya. Oke, sekarang kita buka. Yang pertama di bagian ujungnya, ini namanya adalah earpiece yang biasa diletakkan di bagian telinga kita. Ini terbuat dari karet. Oke, kemudian yang kedua, ini namanya tubing. Dia berbentuk selang dari karet juga. Oke, biasanya dia agak panjang. Kemudian di bagian ujungnya ada 2 permukaan, satu agak lebar, satunya agak kecil. Oke, tapi dua permukaan ini terbuat dari karet juga. Oke, yang lebar ini namanya adalah diaphragm. Yang kecil ini namanya adalah valve. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Tinggal earpiece yang tadi yang saya jelaskan letakin di bagian telinga, kemudian posisikan diaphragmnya ke bagian dada sebelah kiri karena posisi jantung kita ada di situ. Dia dengarkan denyut jantungnya. Setelah selesai mendengarkan denyut jantungnya, kemudian lepaskan kembali earpiece-nya. Oke. Untuk alat yang kedua, kita akan kenalkan ini adalah tensimeter atau sering juga disebut dengan sphygmomanometer. Fungsinya untuk mengukur tekanan darah. Oke, sekarang kita kenalkan bagian-bagiannya. Yang pertama, yang ini namanya adalah pompa. Dia terbuat dari karet. Kemudian di dekat dari pompa itu ada yang disebut nih katup atau valve. Setelah itu ada selang yang akan menghubungkan udara ke bagian manset. Manset ini biasanya terbuat dari kain. Oke, setelah itu manset ini juga terhubung ke tensimeternya. Oke, tensimeter air laksa. Kebetulan kita pakai ya tensimeter air laksa. Ada 2 sebenarnya jenisnya. Ada yang tensimeter air laksa, ada yang digital. Oke, yang paling umum kita jumpai di klinik-klinik biasanya tensimeter air laksa. Sekarang kita sudah kenalkan bagian-bagiannya, bagaimana cara menggunakannya. Oke, sekarang di sini sudah ada pasiennya. Sekarang perhatikan mansetnya. Di sini ada tulisannya. Oke, jadi kita harus letakkan di bagian lengan atas dari pasiennya. Oke, bisa kita lipat dulu bagian dari kain dari pasiennya. Oke, kita bagian atas. Setelah itu rekatkan mansetnya. Ini dia 2 jari dari bagian sikunya. 2 jari. Oke, 2 jari di bagian sikunya. Kemudian rekatkan mansetnya tidak terlalu longgar, tidak terlalu ketat supaya pasiennya nyaman. Setelah itu yang paling penting adalah posisi dari manset harus sejajar dengan posisi jantung. Dan pasien kita juga harus rileks, oke, supaya tekanan dari jantung
sampai ke angka 160. Kita pompa perlahan-lahan. Setelah dia sampai ke 160, perhatikan katupnya, lepaskan perlahan-lahan. Denyut jantung yang pertama sekali, perhatikan angkanya, itu adalah sistol. Kemudian lepaskan perlahan-lahan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat melepaskan katupnya. Dengarkan denyut yang terakhir, perhatikan angkanya di bagian berapa. Oke, setelah kita dengarkan denyut yang pertama dan yang terakhir, seperti yang tadi yang sudah saya lakukan, di yang pertama itu berada di angka 120, yang terakhir berada di angka 80. Itu berarti menunjukkan pasien kita tekanan darahnya normal. 120 sistol, 80 diastolnya, 120/80 mm hidrogarium. Seandainya di atas itu berarti pasien kita disebut dengan hipertensi, seandainya di bawahnya itu disebut dengan hipotensi. Kira-kira begitu cara menggunakan tensimeter atau sphygmomanometer. Untuk alat yang ketiga, saya akan memperkenalkan set bedah. Ini akan kita gunakan selalu untuk melakukan pembedahan pada organ-organ hewan pada umumnya. Saya akan perkenalkan beberapa. Yang pertama ada yang disebut dengan gunting bedah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan pinset. Yang ketiga ada pisau bedah. Kemudian yang terakhir ini ada 2 jarum tapi ujungnya berbeda. Perhatikan baik-baik, satunya lurus, satunya bengkok. Oke, satunya lurus, satunya bengkok. Sekarang saya akan jelaskan fungsi dari masing-masing. Yang pertama, ketika kita melakukan pembedahan, itu dibantu sama gunting bedah. Oke, jadi kita akan gunakan gunting bedah untuk pertama membuka permukaan kulit dari si hewan yang akan kita bedah. Kemudian, yang kedua, ada pisau bedah. Pisau bedah ini biasanya kita akan gunakan untuk membuka permukaan kulit ataupun memotong bagian dari organ-organ hewan yang akan kita amati. Contoh, kita akan mau mengamati bagian dari ginjalnya, berarti kita bisa memotong di bagian itu. Kemudian, yang ketiga, ada yang namanya pinset. Pinset ini kita gunakan untuk mengambil bagian-bagian yang akan kita teliti. Oke, misalnya kita akan mengamati dari sistem pencernaan, jadi kita akan mengambil di bagian organ-organ sistem pencernaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah jarum. Ini yang saya jelaskan tadi, satunya lurus, satu bengkok. Kalau dia lurus biasanya ini digunakan untuk melakukan bagian-bagian dari organ hewan tersebut supaya pada saat kita lakukan operasi di set baki itu dia bisa terlihat sangat jelas. Kemudian kalau yang bengkok ini kita akan gunakan untuk mengamati setiap organ yang ada di permukaan baki yang sudah kita pampangkan. Jadi untuk membolak-balikkan organ kita bisa gunakan jarum yang bengkok. Demikian untuk alat yang ketiga dari set bedah alat biologi bersama saya. Sekian dan terima kasih.